Maidop Elfrina dan Ihsan Sitorus masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Bosowa Bina Insani imbas ratusan siswa di Bogor keracunan makan bergizi gratis. Dadan menyebut pihaknya akan mengevaluasi kasus keracunan massal yang kini ditetapkan menjadi kejadian luar biasa. Inspeksi telah dilakukan ke SPPG Bosowa Bina Insani. Awalnya SPPG Bosowa Bina Insani adalah proyek percontohan sebagai SPPG yang dibangun di kantin sekolah sebab kantin SPPG Bosowa Bina Insani dinilai memiliki fasilitas yang besar dan bersih serta punya layanan pengiriman yang mudah ke siswa. Sementara ini untuk di Bosowa Bina Insani kita stop dulu. Kita akan lakukan evaluasi mendasar. Inspeksi sudah dilakukan, misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya, meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling bagus lah di Bogor ya, yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar Badan Gizi. Sebelumnya, Saudara, ada 223 siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. MBG ini disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bosowa Bina Insani. Penyebab keracunan MBG adalah adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E. coli. Kita ke informasi lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung polemik ijazah palsu yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Dalam pidato sambutannya di acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta, Mega tak menyinggung langsung nama pemilik ijazah yang dituding palsu. Namun ia menantang agar pihak yang sedang digugat tak perlu ragu menunjukkan ijazahnya jika asli. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah dan narkoba. Ya kok susah aja. Kalau ada ijazah itu masih ada ini ijazah saya. Itu, nah dengan demikian, nah ini kan saya pusing ya, pusing orang Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kasmujo mengaku tidak tahu jika dirinya digugat dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dosen pembimbing akademik Joko Widodo itu juga mengaku tidak siap jika kelak harus berurusan dengan pengadilan sebab selama hidup Kasmujo yakin jujur adalah prinsip yang dipegangnya. Sebelumnya Jokowi bertemu dengan Kasmujo di kediaman Kasmujo. Pertemuan ini diunggah Jokowi di akun Instagram pribadinya. Tidak siap. Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih. Jadi orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh gak punya jawaban. Mengetahui dosen pembimbingnya digugat, Jokowi menawarkan bantuan hukum kepada Kasmujo menghadapi gugatan. Menurut Jokowi, kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi memang semakin melebar dan berujung dengan saling lapor. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Tetaplah di Kompas Petang, usai jeda kami kembali dengan kabar dari Presiden Prabowo Subianto yang menerima penghargaan bintang kebesaran tertinggi
dari Kesultanan Brunei Darussalam yang diberikan langsung oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Match. FC Twente bersama sang penjaga lini pertahanan kebanggaan asal Indonesia Mace Hilgers akan menjawab tantangan serius saat berjumpa dengan AZ Alkmaar bersama sang playmaker Sven Mainans yang bertekad merebut posisi 4 dari tuan rumah. Eredivisie FC Twente versus AZ Alkmaar Kamis 15 Mei pukul 12.45 tengah malam live di Kompas TV. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta